Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah yang berkaitan dengan bahasan-bahasan tipu daya iblis yang sifatnya umum, yang sifatnya masih global. Maka pada malam ini kita akan masuk kepada bahasan berikutnya, yaitu di bab yang kedua, yaitu tentang celaan terhadap orang-orang yang menambah ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan ambil beberapa contoh ya. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ternyata sebelum iblis menggoda manusia dari pintu syahwat, dari pintu kecintaan kepada dunia, dari pintu kecintaan kepada dosa dan maksiat, godaan iblis yang paling besar yaitu pada perkara-perkara syubhat. Perkara-perkara syubhat. Perkara syubhat ini menimpa kebanyakan orang-orang yang menuntut ilmu agama. Perkara syubhat kalau sudah berkaitan dengan masalah halal dan haram, tauhid dan syirik, sunnah dan bidah, itu iblis sangat gencar sekali bagaimana pelaku ibadah ini ibadahnya tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Itu target iblis dan bala tentaranya. Maka Ibnul Jauzi memasukkan ini pada bab yang kedua sebelum beliau membahas talbis iblis kepada hal-hal rinci lainnya. Talbis iblis kepada ahli qiraat, talbis iblis kepada para penuntut ilmu, talbis iblis kepada hal-hal yang lain. Baik disebutkan dari hadis Aisyah, beliau menukilkan hadis dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang selalu kita dengar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngada sesuatu dalam urusan agama kami yang tidak ada padanya perintahnya, yang tidak ada padanya petunjuknya, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata salah satu tipu daya iblis yaitu membuat orang yang semangat dalam belajar agama terjatuh kepada perkara-perkara bidah, perkara-perkara baru dalam agama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga disebutkan hadis Anas bin Malik di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku. Jadi ada orang, Pak, muncul nanti tidak suka kepada sunnah Nabi padahal dia belajar ilmu agama. Ada orang yang setiap harinya beribadah kepada Allah, ada orang setiap harinya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dia tidak suka kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku. Ini ikhwatal iman dimasukkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, karena kalau di sini kita sudah terkena syubhat, di sini kita terjatuh kepada tipu daya iblis, maka pintu-pintu yang lain terbuka lebar, terbuka luas.
ketika orang mulai menambah-nambah ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang menganggap baik sebuah ibadah padahal tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di situ pintu pertama rusaknya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pintu awal tuh. Maka harus dijelaskan bahasan ini Bapak Ibu. Karena ada sebagian orang dilewatkannya bab ini Pak, ketika membahas talbis iblis. Saya sempat melihat beberapa cuplikan yang membahas kitab talbis iblis. Di bab yang kedua dilangkaui sama sebagian duat, karena mereka menganggap bab kedua ini berbahaya disampaikan. Apa berbahayanya Pak? Narkoba berbahaya, iya. Ini disampaikan oleh para ulama. Makanya pintu-pintu akan terbuka luas. Orang akan semakin menganggap baik sebuah perbuatan ketika mereka bermudah-mudahan pada perkara bid'ah. Baik bid'ah itu yang membuat kita bisa keluar dari Islam, atau perbuatan baru dalam agama yang bisa membuat amal kita gugur, dan paling minim membuat kita tidak mengamalkan sunnah Nabi. Ada 3 di tingkatannya Pak. Ada orang ketika melakukan perbuatan bid'ah, Anda tahu bid'ah kan? Perbuatan baru, bid'ah dalam agama, yang paling ekstrim dia murtad dari Islam. Berarti ada perbuatan baru dalam agama, ketika dilakukan otomatis keluar dari Islam. Ini bid'ah dalam masalah akidah. Bid'ah dalam masalah akidah. Ada perbuatan bid'ah yang tidak membuat orang keluar dari Islam, tapi perlahan-lahan amalan yang dia lakukan tidak Allah terima. Amalan yang baru dia kerjakan, Allah tidak terima. Dan paling tidak poin yang ketiga, kalau orang sudah masuk kepada perkara-perkara bid'ah, mengamalkan bid'ah dalam agama, mulai hilang kecintaan di hatinya untuk semangat mengikuti sunnah Nabi. Mulai ucapan keluar, kan baik, kan bukan dosa, kan tidak dilarang sama Nabi. Yang paling sering sekarang, kan terjadi khilaf di antara ulama. Itu paling sering itu sudah, untuk membela perbuatan baru yang dia ingin lakukan. Nah, contoh Pak, yang paling dekat dengan waktu-waktu sekarang, orang-orang merayakan terkadang ucapan-ucapan selamat Natal. Ini ucapan-ucapan bid'ah yang tidak pernah ada asal usulnya dari para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sebagian orang berniat, oh iya, daripada anak-anak tanggal 30 Desember mereka main petasan, mereka keliuran, kita buat aja program di masjid, sholat tahajud akhir tahun. Nah ini juga nih, tahajud akhir tahun. Niatnya apa? Niatnya baik Pak. Niat baik ini yang bisa membuat rusak agama Islam kalau tidak ditopang dengan ilmu. Lihat orang Khawarij Pak, apa niat dia? Niat dia baik. Niat dia ingin menegakkan syariat Islam. Dia ingin menjadikan sebuah negara itu berhukum dengan hukum Allah. Niatnya baik. Tapi niat baik kalau tidak dibangun di atas ilmu, berantakan, sesat, jauh dari al-haq. Maka semua orang yang punya semangat dalam belajar agama, dia tidak boleh melupakan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang tahu, tanyakan kepada orang yang berilmu, kalau kalian tidak mengetahui perkara tersebut. Jadi perkara bid'ah ini pintu awal masuknya godaan-godaan iblis dari perkara bid'ah dalam agama. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Disebutkanlah dalam kitab ini hadis dari Irbad, yang hadis yang masyhur sekali, di mana disebutkan shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari Rasulullah mengimami kami. Thumma aqbala alaina biwajhihi, seusai salat beliau menghadapkan wajahnya kepada kami.
Ini di antara sunnah menjadi seorang imam, selesai salat dia menghadapkan wajahnya kepada jamaah. Ini di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawa'adhana mau'izatan balighah. Kemudian Nabi menyampaikan kepada kami kalimat yang sangat menyentuh hati kami. Gharafat minhal uyun. Maka meneteslah mata-mata manusia pada waktu itu. Meneteslah air mata para sahabat pada waktu itu. Wajilat minhal qulub, bergetarlah jiwa-jiwa mereka. Faqala qail, maka sebagian mereka mengatakan, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatun muwaddi'. Seakan-akan ini wasiat yang paling terakhir ya Rasulullah. Famadza ta'hadu ilaina? Apa yang ingin engkau sampaikan kepada kami? Lihat kaum muslimin, salah satu wasiat yang membuat jiwa para sahabat bergetar, wasiat yang membuat air mata para sahabat menetes, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian agar kalian takut kepada Allah, wassam'i wat ta'ah, mendengar dan taat. Setiap mendengarkan kebenaran, taati. Mendengarkan kebenaran, taati. Wa in kana 'abdan habasyian, walaupun yang memimpin kalian adalah hamba sahaya. Dalam Islam, Pak, kalau ada hamba sahaya menjadi pemimpin, hukum asalnya tidak sah. Ada budak diangkat menjadi pemimpin, hukum asalnya tidak boleh dia jadi pemimpin karena dia budak. Karena syarat menjadi pemimpin umat Islam, dia harus merdeka. Tapi kata Nabi, andaikan dia sudah menjadi pemimpin, bagaimanapun caranya. Misalnya ada orang kudeta, tiba-tiba naik seorang budak sah. Kata Nabi apa? Wasam'i wat ta'ah. Dengarkan dan taati budak tadi. Walaupun dia seorang hamba sahaya. Kalau sudah menjadi pemimpin harus ditaati. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kalau aku besok meninggal dunia, kalian pasti melihat banyaknya perbedaan. Udah Nabi sebutkan ada perbedaan. Maka jangan pernah bermimpi menyatukan yang namanya perbedaan. Nggak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Karena Nabi yang mengatakan kalian akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Dalam masalah apa, Pak? Banyak hal. Masalah akidah, masalah pemahaman, masalah sholat, masalah cara bermuamalat, terjadi perbedaan. Itu sudah sunnatullah. Orang yang berusaha menyatukannya pasti terjatuh kepada banyak penyimpangan. Berusaha menyatukan semua orang, pasti terjatuh kepada penyimpangan. Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Ini kuncinya jemaah. Kuncinya ketika terjadi perbedaan, jangan antum nengok kanan kiri, jangan. Jangan tengok ulama kanan, ulama kiri, ulama fulan, enggak kayak gitu. Nabi menyuruh kita, kembalilah kepada sunnahku. Nabi tidak mengatakan kembalilah kepada ulama fulan, ulama yang ada di negeri situ, tidak, kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan sunnah-sunnah para sahabatku. Karena sunnah para sahabat tidak pernah mungkin bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mustahil, Pak. Kalau ada ustadz mengatakan Nabi melakukan ini, tapi sahabat melakukan yang lain, maka harus kita bisa menyatukan dua dalil ini sampai tidak terjadi kontradiksi. Karena kita berhusnuzon kepada para sahabat, mereka tidak akan pernah menyimpang. Karena mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuh kunci, Pak. Jadi hilangkan kata ustadz, kata ini, kata itu, hilang semua sudah. Kembali kepada sunnah. Hadisnya apa?
hadisnya sahih atau tidak. Ini salah satu cara untuk menghilangkan tipu daya iblis dari hati kita. Karena iblis sebenarnya lain, Pak. Oh, masa ulama salah? Masa Arab Saudi salah? Kan banyak ulama hidup di situ. Karena orang sering begitu tuh. Ketika terjadi perbedaan, banyak orang merujuk langsung kepada ulama yang ada di Arab Saudi, yang ada di Mesir misalnya. Mereka mengatakan, Ustaz, kan banyak ulama di situ, Ustaz. Bukan begitu cara beragama, ikhwan. Cara beragama, kita lihat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan, tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat sunnah itu dan gigit dengan gigi geraham. Disuruh gigit, Pak. Bagaimanapun kondisinya, gigit itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata Ibnu Mas'ud, wa in kunta wahdak, walaupun engkau sendirian. Makanya Syekh Utsaimin, Pak, ketika ditanyakan, wahai Syekh, apakah lembaga-lembaga fatwa yang ada di beberapa negara Islam, apakah itu hujjah yang kuat? Apa kata Syekh Utsaimin? Lembaga-lembaga fatwa, apapun lembaga itu, kalau mereka berfatwa sesuai dengan sunnah Nabi, kita ambil. Dan beliau mengatakan, berkumpulnya seorang ahli ilmu dalam satu buah lembaga, kemudian dia mengeluarkan fatwa, itu tidak menjamin kuatnya fatwa mereka. Karena di balik lembaga tersebut masih banyak ulama-ulama yang lain. Jadi nggak bisa kalau kita mengatakan, oh di situ kan banyak ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa. Oh, bentar dulu, Pak. Walaupun mereka bergelar doktor, profesor, ketika fatwa yang keluar ternyata bukan fatwa yang rujuk kepada sunnah, ditinggalkan. Begitu beragama, ikhwan. Walaupun antum melihat kebanyakan manusia merujuk kepada lembaga tersebut dalam semua permasalahan. Kemudian Nabi mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara baru dalam agama. Perkara-perkara baru dalam agama, karena sesungguhnya semua perkara baru itu adalah bid'ah dan semua bid'ah itu adalah sesat. Nah, di sini Ibnu Jauzi masuk pada bab yang kedua menjelaskan hadis ini, jemaah. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lihat, Bang, bagaimana ulama dulu bermuamalah kepada ahli bid'ah. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat. Ada orang berzikir dengan cara yang bid'ah, iblis lebih cinta sama dia, Pak, daripada orang yang berzina setiap malam. Kenapa, jemaah? Karena orang yang melakukan bid'ah, menambah-nambah agama, dia tidak sedang merasa berdosa. Saya kan sedang zikir, kata dia. Kan saya sedang sholat. Kan saya sedang puasa. Dia merasa sedang beribadah kepada Allah. Adapun orang yang berzina, makan riba, mereka lebih mudah taubatnya, Pak. Karena mereka tahu mereka jatuh kepada dosa. Dan kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, karena sesungguhnya ahli maksiat itu lebih mudah bertaubat kepada Allah daripada ahli bid'ah yang mereka merasa amal mereka benar. Makanya susah, Pak. Orang kalau sudah jatuh kepada perkara-perkara bid'ah, itu taubatnya susah. Apalagi kalau sudah berumur, kata para ulama. Udah berkarat, Pak. Masya Allah. Udah berkarat bid'ah itu di hati dia. Saya punya, Pak, saya punya mertua ini punya kakak. Antum tahu, dia kalau baca Al-Quran, tidak mau baca yang lain kecuali Yasin aja. Tiap hari Yasin, saya bilang. Saya manggilnya Ma'uwo gitu. Ma'uwo, tiap hari baca Yasin. Iya, Yasin, kata dia. Al-Baqarah, enggak, saya Yasin aja, kata dia. Nggak mau, Pak. Saya nasihatin lagi, nggak mau berubah. Karena udah bertahun-tahun. Dan anehnya,
Beliau ini setiap sholat, walaupun sedang safar, 4 rakaat sholatnya, Pak. Boleh dijamak? Enggak, nanti kurang pahalanya kata dia. 4 tetap 4. Nah itu, Pak, orang kalau sudah berkarat di atas pemahaman yang salah, itu susah diluruskan, jemaah. Susah diluruskan. Makanya iblis sangat senang kepada orang yang suka menambah-nambah ajaran agama. Senang iblis. Kita lihat lagi bagaimana perkataan Fudail bin Iyad. Jadi saya tidak sendirian dalam masalah ini. Kita bersama para ulama dalam hal-hal yang seperti ini, Pak. Disebutkan, apabila engkau bertemu dengan seorang ahli bid'ah di suatu jalan. Ini ahli bid'ah yang dimaksud bukan orang awam ya. Kalau orang awam dia melakukan perbuatan salah, kita dakwahkan, kita dekati, kita peduli kepada dia. Tapi ini adalah ahlinya yang mengajak orang kepada ajaran bid'ah. Kata Fudail, kalau kalian bertemu dengan seorang ahli bid'ah di suatu jalan, maka ambil jalan lain. Subhanallah, Pak. Dia lewat sini, kita pindah ke jalan sana. Tidak ada satu amalan pun dari ahli bid'ah yang akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan barang siapa yang menolong pelaku bid'ah, maka dia sama saja telah membantu untuk menghancurkan Islam. Makanya aneh kalau ada seorang da'i yang mengaku ahli sunnah, senang berkumpul dengan ustadz-ustadz yang jatuh kepada bid'ah. Itu aneh, Pak. Memang sesama muslim iya, tapi kalau senang bertemu, kemudian akrab, itu dipertanyakan tuh sunnahnya. Dipertanyakan. Ulama dulu mengatakan, kami ingin antara kami dengan ahli bid'ah ada dinding yang kuat. Jadi bukan menganggap, oh kita sombong, bukan itu. Itu nggak ada hubungan. Lihat Ibnu Taimiyah, ketika ahli bid'ah meninggal dunia, dia datang. Datang dia ke rumah yang meninggal dunia itu, Pak. Tapi semasa dia hidup, dia tidak pernah dekat kepada ahli bid'ah. Nah sekarang saya lihat sebagian ikhwan mulai bermudah-mudahan, karena ustadznya bermudah-mudahan. Foto, Masya Allah, dengan ahli bid'ah foto. Jelas-jelas kita beda dengan dia, mau foto. Senyum. Harusnya kita menunjukkan ketidaksukaan kepada ahli bid'ah, Pak. Percuma kita teriak-teriak ini sunnah, ini sunnah. Pas jumpa sama ahli bid'ah, ahlan wa sahlan. Ana nggak mengajarkan antum untuk menjadi orang yang keras, enggak. Tapi kepada ahlinya memang beda sikap kita, Pak. Sikap kita beda. Apalagi dai-dai yang mengajak kepada hal-hal yang seperti ini. Nanti dibilang, wow, keras sekali ini. Kan sama-sama muslim, Ustaz. Benar, Khawarij juga muslim, Mbak. Khawarij itu muslim. Pendapat yang paling kuat, Khawarij itu masih muslim. Tapi apa kata Nabi? Kalau aku hidup, aku jumpa dengan dia, aku bunuh semua mereka. Kenapa, ikhwan? Karena rusaknya Islam, karena orang-orang yang seperti ini. Kita ingin mengajak kepada sunnah, dia ngajak kepada bid'ah. Jadi nggak pernah ketemu. Makanya para ulama dari dulu telah banyak mengeluarkan kalimat-kalimat untuk memperingatkan kita bergaul dengan ahli bid'ah, hati-hati. Bahkan kata Fudail bin Iyad, ya, barang siapa yang menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki ahli bid'ah, maka sungguh dia telah memutus hubungan silaturahim dengan anaknya itu. Barang siapa yang berteman dengan ahli bid'ah, maka dia tidak akan mendapatkan hikmah ilmu. Jika Allah mengetahui seorang membenci ahli bid'ah, maka aku berharap Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini kata Fudail bin Iyad, Pak. Mantan perampok. Fudail dulu seorang perampok, Pak. Dia sering mengambil barang-barang orang. Tapi ketika dia bertaubat kepada Allah, dia menjadi orang yang paling kuat di atas sunnah Nabi SAW. Menikahkan anak kepada ahli bid'ah, itu para ulama peringatkan kita. Maka tidak salah kalau ada orang mengatakan cari yang semanhat. Itu tidak salah. Itu bukan mengotak-ngotakkan, bukan.
Justru kita ingin mencarikan untuk anak perempuan kita orang yang hidupnya lurus di atas akidah yang benar. Karena kalau saya sebutkan Pak, ahli bid'ah, jangan terbayang di antum hanya orang yang melakukan perayaan, bukan hanya itu. Orang yang menyembah kubur pelaku bid'ah, Pak. Orang yang menganggap Nabi bisa melihat dia dan dia melihat Nabi pelaku bid'ah. Itu jadi luas bahasan masalah ahlu bid'ah ini. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lihat ya, perkataan Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya. Beliau mengatakan, hendaklah kalian berpegang teguh kepada jalan yang lurus. Jika kalian menoleh ke kanan dan ke kiri, niscaya kalian akan benar-benar tersesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi kalau sudah jelas kita jalannya ini, jangan tengok kanan kiri lagi. Karena dengan menengok ke kanan dan ke kiri, iblis datang di hati kita. Dalam segala hal permasalahan. Dalam segala hal permasalahan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk mulai kepada contoh-contoh ya. Saya ambil beberapa contoh ya. Talbis iblis ya kepada beberapa disiplin ilmu, Pak. Jadi kita mulai masuk kepada talbis iblis kepada para penuntut ilmu atau beberapa disiplin ilmu ya. Pertama disebutkan talbis iblis terhadap ahli qiraat atau qari. Terakhir ini tersebar video Syekh Shalih Fauzan, itu sudah dengar? Yang mengatakan banyak tajwid itu membunuh manusia. Ada keluar video-video pendek. Syekh Shalih Fauzan ketika ditanyakan, wahai Syekh, bagaimana dengan orang-orang yang mempelajari tajwid berlebih-lebihan? Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Sungguh di masa sekarang, alfima makna ya, tajwid-tajwid yang berlebihan telah banyak membunuh manusia. Membunuh dalam artian menjauhkan manusia dari ilmu yang lebih penting. Dan beliau mengatakan betapa banyak orang yang tahu dengan ikhfa, idgham, qalqalah, tapi ketika ditanyakan apa itu tauhid, apa itu sunnah, apa makna dari ayat yang kamu baca, mereka nggak tahu. Itu salah satu talbis iblis di mana. Baik, kita akan lihat pada contoh-contoh di sini. Salah satu contoh talbis iblis adalah salah seorang dari mereka ini menyibukkan diri dengan mempelajari dan mengumpulkan bacaan-bacaan yang tidak lazim, menghabiskan sebagian besar usianya untuk mencari-cari bacaan tersebut, menyusunnya ke dalam sebuah kitab dan membacakannya kepada orang-orang. Jadi ada orang-orang yang sibuk dengan mempelajari qiraat-qiraat yang lemah riwayatnya, Pak. Kalau secara umum bahasan ada 7 qiraat ini yang memang mutawatir sah untuk diajarkan kepada umat. Adapun 3 dan selebihnya, sebagian ulama mengatakan lebih baik tidak dipelajari karena riwayatnya mulai lemah. Tapi ada orang bertahun-tahun dia belajar ilmu qiraat sampai qiraat yang salah juga dipelajari. Makanya antum yang belajar tajwid, belajar tahsin, hati-hati kena talbis iblis. Kalau gitu enggak usah belajar Ustaz, kena talbis iblis juga. Dua-dua bisa kena, Pak. Intinya ilmu kalau sudah berlebihan rusak agama kita. Apapun ilmu itu. Ada orang belajar ilmu nahwu berlebihan sehingga dia lupa mempelajari akidah, mempelajari cara sholat, kena talbis iblis. Nah, disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak liyadabbaru ayati. Al-Quran ini diturunkan untuk kalian mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi bukan sekedar lafaz saja. Bukan sekedar lafaz saja. Namun manusia menjadikannya bacaannya sebagai amalan. Maksudnya mereka hanya membaca tanpa mengamalkan isinya. Ini kata Hasan Al-Basri, Pak. Beliau hidup jauh sebelum kita ke belakang.
Beliau sudah mengatakan apa? Akan ada orang-orang yang menganggap Al-Quran itu bacaannya hanya sebagai amalan, tapi mereka melupakan mengamalkan isi-isi Al-Quran. Dan memang Pak, kita akan bisa temukan orang-orang yang ngajinya bagus tapi terjatuh kepada kesyirikan. Banyak. Ini baru satu bentuk ibadah baca Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Belum ibadah-ibadah yang lain. Iblis datang tuh untuk menyesatkan orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Contoh Pak, ada sebuah buku yang dikarang namanya Syekh Bakar Abu Zaid. Di situ ditulis bidah-bidah para penghafal Al-Quran atau kesalahan-kesalahan besar para pembaca Al-Quran. Contohnya apa? Setiap ada acara harus ada tilawah Al-Quran. Itu kalau dikhususkan tidak boleh Pak. Ada acara ini, ada pula tilawah Al-Quran dulu. Buat acara ini, ada tilawah Al-Quran lagi. Itu diantara kesalahan. Karena Al-Quran diturunkan bukan untuk acara-acara yang seperti ini. Jadi mengkhususkan sebuah ibadah tanpa dalil ini nggak boleh. Makanya bukanlah sesuatu yang aneh ketika muncul sebagian orang mengatakan nggak harus ceramah tarawih setiap malam. Itu sesuatu yang benar Pak. Karena kalau seandainya ada anggapan keutamaan, oh kalau nggak ada ceramah tarawih kayak nggak afdol tarawih kita nih, itu mulai bahaya tuh. Mulai menganggap harus ada ceramah tarawih setiap malam. Tapi kalau seandainya, kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada tidak ada masalah. Nah, ini kita selamat dari namanya talbis iblis. Selamat dari namanya talbis iblis. Beliau sebutkan di sini, di antara mereka ada yang menggabungkan beberapa qiraat dengan mengucapkan maliki, malaki. Jadi terkadang ada sebagian qari ini Pak ingin menunjukkan kelebihannya. Contoh Pak, saya pernah mendapatkan sebuah kasus ya. Saya sholat di sebuah masjid. Waktu itu ada seorang imam, karena saya sedang safar imam. Ini yang sholat masyarakat awam di belakang. Terus imam ini baca riwayat Warash. Ngapain saya bilang? Dia baca sabbihisma riwayat lain lah ya, sabbihisma rabbikal a'la, gitu-gitu. Saya bilang ngapain dia baca kayak gitu? Kita berhusnuzon mungkin dia ingin mengulang bacaannya, tapi bukan di situ tempatnya. Masyarakat Indonesia saja, hafaz Ana Asim saja masih banyak yang berantakan. Diajarkan lagi sabbihisma rabbikal a'la. Banyak orang bilang ini bacaan apa nih? Agama baru lagi nih atau orang? Karena orang awam nggak tahu. Dan tidak pernah Allah menyuruh kita mempelajari 7 qiraat, nggak ada. Allah hanya perintahkan pelajari Al-Quran apa yang dimudahkan untuk kalian. Hafaz Ana Asim, pelajari, takuni, hafalkan, cukup. Karena ilmu masih banyak jemaah. Belum kita belajar ilmu akidah, ilmu fikih, apalagi fikih muamalat, itu lebih berat lagi. Jadi kalau antum sudah sampai pada bacaan yang baik, tajwid yang bagus, maka mulailah kepada tahapan menghafal, kemudian menafsirkan Al-Quran. Maksud saya membaca tafsir Al-Quran. Masih banyak tahapan kita. Jadi nggak sibuk hanya di masalah tajwid saja. Itu yang dimaksudkan oleh para ulama, orang yang terkena talbis iblis. Di situ. Yang harusnya dia menangis ketika imam membaca ayat-ayat masalah neraka, dia sibuk pada yang lain. Oh ini karena suaranya tinggi, kurang fasih nih jadi imamnya nih. Ada orang-orang seperti itu Pak. Nah di sini juga disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu taala bahwa di antara para qari ada yang tidak menjadikan masalah jika mengklaim suatu qiraat, dan mereka mengatakan bahwasanya ilmu qiraat itu akan membuat manusia lebih dekat kepada Al-Quran. Jadi dihiasi sama iblis. Makanya Al-Quran ini dahulu para sahabat belajar kapan Pak? Kata Jundub bin Abdillah, ta'allamnal iman qabla al-Quran. Dahulu kami belajar iman dulu dengan Nabi, belajar akidah dengan Nabi.
Kemudian kami belajar masalah Al-Quran. Tanamkan masalah akidah, tanamkan masalah iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada para malaikat dan seterusnya. Baru setelah itu mereka belajar Al-Quran. Karena nggak bermanfaat, Pak. Sefasih apapun antum ngaji, fasih nih, tapi kalau antum tidak tahu dengan apa yang antum baca, apalagi salah memahami ayat, nggak akan diangkat oleh Allah pahala kita. Contoh, Pak, ada orang belajar tahsin. Misalnya dia baca pada kalimat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Dia belajarnya cara mengucapkan makhrajnya seperti apa, sifat hurufnya seperti apa. Tetapi yang dia pahami dari ayat ini, sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Yang dia pahami, kalau sudah yakin tidak perlu sholat. Ini talbis iblis. Mengucapkannya fasih, tapi memahaminya salah. Ini hati-hati coba. Bukan berarti tidak belajar tahsin, belajar tahsin, Pak. Karena kalau kita punya bacaan yang bagus, membantu kita khusyuk dalam sholat, membantu kita mentadaburi Al-Quran. Karena kata Ibnu Qayyim, belajar cara membaca Al-Quran itu bagian dari cara mentadaburi Al-Quran. Tapi bukan di situ segala-galanya. Baik, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Jadi hukum asalnya, Pak, kita ngaji itu pelan-pelan, bukan buru-buru. Nah, datang talbis iblis nih di sebagian pondok-pondok pesantren, buat target-target yang tidak masuk akal. Harus khotam 1 hari. Yang lebih cepat khotam, lebih cepat dapat ijazah. Itu talbis iblis itu. Ada orang nih baca Quran nih, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Buru-buru bacanya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Buru-buru. Ini udah keluar dari perintah ayat. Allah menyuruh kita warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan perlahan-lahan. Datang iblis. Nanti kalau baca pelan-pelan, kapan selesainya murojaahnya? Itu ingat jemaah sekalian. Ketika antum mengulang hafalan Al-Quran, target kita bukan sekedar mutkin, bukan. Ketika kita sedang mengulang hafalan Al-Quran, kita sedang bermunajat kepada Allah. Bagaimana selesai kita murojaah, iman kita nambah. Itu yang benar murojaah. Itu cara murojaah yang benar. Namun keluarlah banyak metode, kan Pak. Khotam 2 hari, target 1 hari dari baca subuh sampai nanti subuh depannya sudah khotam 30 juz. Dianggap hebat. Oh, dia bisa ngaji sekali duduk khotam. Dianggap hebat itu, Pak. Inilah orang-orang yang tidak mengerti dengan manhaj. Dianggap hebat orang yang bisa mengkhatamkan Al-Quran sekali duduk. Di mana hebatnya? Kalau bacanya cepat, tajwidnya hilang. Nah, di sini jemaah sekalian, itu salah satu juga talbis iblis. Juga bagian dari talbis iblis, ketika seorang imam memaksakan dirinya untuk membaca Al-Quran beberapa malam, targetnya khotam. Akhirnya bacaannya cepat dan berantakan. Ada, Pak. Ada di tahun lalu saya lihat cuplikan, Pak. Ada sebagian masjid itu 1 malam tarawihnya 10 juz, jemaah. 1 malam 10 juz, lebih hebat daripada Masjidil Haram. 1 juz semalam. Apa manfaatnya? Sehingga imam itu kalau baca sampai sesak napas bacanya. Jadi dia 15 menit 1 juz bisa selesai, Pak. Kalau sama orang awam, mantap sholatnya nih ya. Semalam 10 juz. Subhanallah jemaah. Khusyuk nggak dia sholat? 15 menit 1 juz, gimana cara bacanya tuh? Saya pernah hitung, Pak. Secepat-cepatnya kita ngaji, hafal kita kuat, itu paling cepat 20 menit itu lidah udah capek tuh. Itu kecepatan yang masih bagus lah tajwidnya. Bisa 20 menit 1 juz tuh bisa.
Tapi antum hafal, kemudian antum sudah terbiasa mengaji cepat. Tajwidnya masih oke kalau 20 menit, Pak. Sekarang 1 juz terkadang 10 menit. Makanya dulu ada seorang qari, tapi qari'nya masih hidup sekarang, Pak. Jadi ada namanya bacaan gini, ngajinya gini, Pak. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, gitu. Gitu cara murojaah yang bagus kata mereka. Biar waktu kita cepat, dapat targetnya cepat. Ini enggak bagus cara ngaji seperti ini, kena talbis iblis nih. Dia ngaji 1 juz dengan bacaan yang seperti ini tidak akan berpengaruh di hati dia, Pak. Enggak pengaruh itu. Syekh Musyari Rashid mencontohkan itu, dan itu ditahdzir oleh para ulama. Syekh Musyari Rashid itu pernah mengajarkan ini, Pak. Langsung ulama-ulama memperingatkan. Amma yatasaalun 'alan naba'il 'azim alladzina hum fi mukhtalifun kalla saya'lamuna tsumma kalla saya'lamun. Ngaji kayak gitu ngajinya. Padahal membaca Al-Quran, setiap hurufnya ada 10 kebaikan, ditadabburi pelan-pelan. Lihat bagaimana cara ngaji Nabi, jemaah. Nabi disebutkan yaqra'ul Qur'ana faslan. Nabi itu kalau membaca Al-Quran 1 ayat berhenti, 1 ayat berhenti. Itu bacaan Nabi. Datang orang sekarang, mantap, 1 halaman 1 napas. Wah. Dibilang mantap, Pak. Mantap, Al-Fatihahnya 1 napas. Jadi standar mantap ini udah keluar dari apa yang Nabi ajarkan. Saya pernah juga mendapatkan imam seperti itu. Al-Fatihah dipanjang terus, lampu hijau terus. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan ada yang sampai bisa lebih, Pak. Mantap ya, dia ngambil napasnya nggak kelihatan. Mana mantapnya? Itu sering tuh, korek-korek gitu, Pak. Akhirnya kena banyak penyakit hernia, kena, bener. Orang MTQ itu sering kena sakit hernia karena sibuk di situ. Nah ini bukan untuk itu Al-Quran, jemaah sekalian. Disebutkan Nabi ketika melewati ayat yang berbicara masalah surga, Nabi berhenti, Pak. Kemudian Nabi meminta kepada Allah surga 3 kali. Ketika melewati ayat berbicara masalah neraka, Nabi berhenti dan meminta berlindung kepada azab neraka. Kalau begitu cara kita ngaji, insya Allah Al-Quran memang akan menghiasi hidup kita. Begitu cara ngaji yang benar. Bahkan Nabi pernah membaca 1 malam hanya 1 ayat. In tu'adzibahum fa innahum ibaduk. Kalau seandainya engkau mengazab mereka, ya Allah, mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau kamu maafkan mereka, engkau zat yang maha terbaik, maha bijaksana. Diulang-ulang sama Nabi dalam 1 malam. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau antum punya anak di pondok pesantren, ajarkan ini. Nak, tidak perlu ngaji itu cepat-cepat. Yang penting Al-Quran itu menghiasi kehidupan kamu. Ini Al-Quranul Karim. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga disebutkan ya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 19 ya. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Maka apakah orang yang mengetahui apa yang diturunkan Rabb kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang-orang yang buta? Maksudnya apa? Orang yang membaca Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah orang-orang yang terang bagi dia kebenaran. Contoh begini, Pak. Orang kalau niat dia mendakwakan Quran benar, dia tidak akan sakit hati kalau orang memakai metode dia dalam belajar. Sekarang di Jakarta berlomba-lomba, Pak. Metode ini, metode tersenyum lah, metode ini. Intinya itu juga sebenarnya. Tapi seakan-akan, oh ini metode saya nih. Kalau mau pakai metode saya, sekian dulu bayarnya. Itu ada sekarang. Makanya kita, Pak, antum kalau belajar ke Masjid Nabawi, semuanya sama. Nggak ada metode saya kayak gini, nggak ada gitu-gitu.
Di Indonesia laris manis. Metode diperjualbelikan. Masuk ke sekolah-sekolah. Ada lagi metode bagaimana supaya menghafal itu seperti bermain. Mana bisa? Menghafal seperti bermain gimana nih? Akhirnya ada anak sedang hafal Quran sambil main, ngafal Quran. Jadi hilang, ruh Qurannya hilang. Maka demi Allah Pak, saya melihat ya, metode terbaik dalam belajar Al-Quran itu metode klasik. Di pondok-pondok, itulah metode terbaik. Menghafal, kemudian melihat, menyetor sama guru, itu metode terbaik. Sekarang mulai ada metode-metode yang aneh dalam menghafal Quran. Aneh-aneh metodenya. Nah, ini juga diantara talbis iblis. Berniat mendakwakan Al-Quran, ujung-ujungnya ingin fulus. Bahkan Pak, saya punya pengalaman pribadi dalam masalah ini. Ada sebuah lembaga, masuk di situ sebuah metode Pak. Saya pengen sebut enggak apa-apa ya, metode qiraati. Dan saya tahu orang-orang qiraati, saya tahu gimana kualitasnya qiraati itu. Secara manhaj pun berantakan sebenarnya. Kemudian ketika saya diamanahkan untuk mengurus sekolah itu, saya datang dengan cara saya, talaki Al-Quran secara umum. Mereka bilang, oh nggak bisa ini. Nggak bisa metode kami digabung dengan metode antum, nggak bisa. Kalau metode kami ada irama khususnya. Harus pakai irama ini. Kalau nggak pakai irama ini, ngajinya nggak akan fasih. Ini dari mana nih? Ngajinya harus irama ini, harus irama ini. Subhanallah. Terkadang orang kalau tidak jujur dalam mendakwakan Al-Quran, semua jadi berantakan. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quranu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu bisa menjadi pembelamu atau yang menghujatmu di hari kiamat. Maka hati-hati ikhwan, kalau kita sedang belajar Al-Quran, karena memang Al-Quran ini amalan zohir, terlihat dia. Harus kita hati-hati dalam menjaga niat kita. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah ya. Ini dia mungkin bahasan kita pada malam ini ya. Saya cukupkan sampai waktu Isya saja. Kita ambil satu contoh talbis iblis kepada para ahli Al-Quran, dan ke depan kita akan mulai masuk kepada talbis iblis lain, termasuk kepada ahli hadis. Talbis iblis kepada ahli hadis dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Bu Ustaz. Ada beberapa Ustaz lain itu bilang kalau misalkan dalam satu puasa itu kita boleh meniatkan ada dua puasa. Nah, ada yang bilang hanya satu puasa dalam satu niat gitu dalam satu waktu gitu. Nah, itu yang benar yang mana ya Bu Ustaz? Terima kasih. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam ya. Kalau seandainya itu adalah puasa sunnah ya, maka kita dibolehkan untuk menggabungkannya. Kalau itu adalah puasa sunnah. Misalnya hari Senin bertepatan dengan puasa Ayyamul Bid, maka boleh kita berniat dua-duanya. Kita berniat puasa Ayyamul Bid dan puasa Senin. Tetapi yang tidak bisa ketika satu wajib dan satu adalah sunnah. Misalnya seorang wanita, dia ingin mengganti puasa, maka memang niatnya mengganti puasa wajib. Kenapa boleh kita menggabungkan niat antara puasa sunnah dengan puasa sunnah yang lain? Karena memang puasa sunnah itu tidak harus diniatkan dari awal. Jadi kalau puasa wajib jemaah, antum harus berniat sejak makan sahur atau sejak malam sudah ingin berniat puasa. Tapi kalau puasa sunnah, antum bangun subuh, antum belum minum, belum makan, kemudian sampai jam 10 pagi antum belum makan, belum minum. Antum tanya sama istri, ada makanan nggak hari ini? Ya, anggap antum mengikuti cara Nabi gitu kan. Walaupun biasanya kita emosi itu Pak ya. Tanya, ada makanan nggak hari ini? Kata istri kita, nggak ada Bang. Kalau begitu saya berpuasa. Nah, itu boleh. Jadi memulai puasa di jam 10 pagi dengan syarat belum makan dan belum minum. Adapun puasa wajib tidak bisa. Jadi insyaallah ta'ala wallahu ta'ala alam, menggabungkan puasa sunnah dengan sunnah yang lain ketika waktunya bersamaan maka tidak mengapa.
Wallahu a'lam bissawab. Baik, masih ada jemaah sekalian? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan kaum muslimin seluruh Indonesia. Anda mau bertanya Ustaz, kalau tadi kita kan harus keras gitu Ustaz dengan ahlul bid'ah. Ustaz, maksudnya ahlul bid'ah di sini yang ahlinya bid'ah atau memang misalnya orang awam yang ngelakuin bid'ah tapi dia nggak tahu gitu. Ya, baik ya. Jadi memang yang diperingatkan oleh para ulama adalah ahlinya. Ahli dia, Pak. Ahli itu apa? Dia berusaha mencari dalil bagaimana bid'ahnya itu bisa dikenal orang. Contoh gini, Pak. Ahlu sunnah sibuk menjelaskan dalil tentang sunnahnya berjenggot. Ahli bid'ah apa, Pak? Sibuk mencari dalil bagaimana bolehnya tidak berjenggot. Kan aneh itu, Pak. Itu ahli bid'ah begitu, Pak. Kita sibuk mencari ada nggak dalilnya dari sunnah Nabi. Mereka berusaha mencari dalil ini boleh nggak kalau tidak diikuti. Nah, jadi ahli bid'ah yang dimaksud adalah memang gurunya. Itu yang diperingatkan oleh para ulama. Orang-orang yang menyeru, mengajak orang kepada bid'ah. Itu yang harus memang kita menjaga diri dari mereka. Tapi kalau orang-orang awam, teman kita yang terkena syubhat, itu kita dakwahkan, ikhwan. Bukan kita jauhi. Bukan kita nggak mengucapkan salam, bukan. Ya. Tapi antum kalau ketika membaca ahlu bid'ah harus diingatkan itu kepada memang apanya, gurunya, ahlinya yang mengajaknya. Kan nggak mungkin saya sebut namanya di sini kan? Ada memang, Pak. Yang memang sudah dikatakan harus menjauh dari fulan, menjauh dari fulan. Itu ada. Tapi kalau manusia secara umum, ya, masyarakat awam, kita berkasih sayang kepada mereka. Sampai kata Imam Ibnu Taimiyah, Bapak Ibu, jangan kalian membenci orang-orang yang terjatuh kepada bid'ah. Tanda kutip adalah orang awam. Karena sesungguhnya mereka sedang dapat penyakit. Dan sehendaknya kepada orang yang terkena penyakit kita mendoakan. Nah, jadi dibedakan antara ahlinya yang mengajaknya sama orang-orang awam yang terkena syubhat. Terkena syubhat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, kita cukupkan sampai Isya saja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.